Kemarin ini saya baru membaca satu ayat ya dalam surat Al-Isra yang isinya di situ Allah mengatakan bahwa mimpi yang aku perlihatkan kepadamu Muhammad itu adalah ujian bagi kaum mukminin. Dan menurut asbabun nuzul ayat itu surat Al-Isra ayat 60 kalau saya tidak salah. Itu Rasulullah pernah bermimpi dan dalam mimpinya beliau melihat Banu Umayyah mengotori mimbar Rasulullah seperti monyet al-qiradah, seperti monyet yang kemudian membuang kotorannya di mimbar Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah diberitahu takbir mimpi itu bahwa nanti Banu Umayyah itu akan jadi penguasa yang jahat di kalangan kaum muslimin dan mencemari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merusak ajaran Islam. Dan di situ memang disebutkan dalam ayat itu wasyajarah al-mal'unah, dan pohon yang terkutuk. Dan Rasulullah pernah berkata bahwa yang dimaksud dengan pohon yang terkutuk itu adalah Banu Umayyah. Dalam tafsir Jami'ul Bayan dari Al-Qurtubi disebutkan di situ kata Jami'ul Bayan ini betul ini. Jadi asyajarah al-mal'unah, pohon yang terkutuk itu adalah Banu Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin. La ilaha illallah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita akan membicarakan akhir surat Al-Hasr, yaitu ayat ke-21, 22, 23, 24. Saya kira banyak di antara kita yang hafal akhir surat Al-Hasr ini karena merupakan salah satu di antara wirid yang dianjurkan kita dawamkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat yang kita baca tadi itu biasanya menjadi wirid untuk dibaca baik pada pagi hari maupun pada waktu sore hari. Imam Hasan al-Banna misalnya di dalam Al-Ma'surat memasukkan ayat-ayat ini sebagai wirid di waktu pagi dan di waktu sore. Saya ingin bacakan beberapa hadis tentang keutamaan atau fadail ayat ini. Wa akhraja Ibnu Mardawayh an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a akhir suratil Hasr thumma mata min yawmihi wa laylatihi kufira anhu kullu khati'ati amaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca akhir surat Al-Hasr kemudian dia mati pada hari itu atau di malam itu, Allah hapuskan segala kejelekan amalnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah, itu kitab tentang wirid pagi dan malam hari. Dari Anas juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan idza awa ila firashi ay yaqra'a akhir suratil Hasr wa qala in mitta syahida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang apabila dia mau tidur untuk membaca akhir surat Al-Hasr, dan Rasulullah bersabda, jika kamu mati sebagai seorang syahid. Wa akhraja Abu Ali Abdurrahman bin Muhammad An-Nisaburi dalam kitab Al-Fawaid dari Muhammad bin Al-Hanafiyah anna al-Bara bin Azib, bahwa Bara bin Azib salah seorang sahabat Nabi, qala li Ali bin Abi Thalib, berkata kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sa'altuka billah illa ma khasastani
bi afdali ma khassaka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma khassahu bihi Jibril mimma ba'atha bihi ilaihi Rahman. Aku minta kepada engkau ya Ali bin Abi Thalib, demi Allah, dan Jibril mengkhususkan itu untuk Rasulullah saja, dan untuk itulah Allah membangkitkan Rasulnya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ya Bara, idza aradta an tad'uwallaha bi ismihil a'zam faqra min awwalil hadid 10 ayatin wa akhir suratil Hasr. Hai Bara, apabila engkau bermaksud untuk berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang agung, maka hendaknya kamu membaca surat Al-Hadid 10 ayat yang pertama, Subhanallahi ma fis samawati, dan seterusnya, dan akhir surat Al-Hasr. Nah, itu katanya yang Rasulullah ajarkan secara istimewa kepada Sayyidina Ali, dan Jibril secara istimewa mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ahmad wa Darimi wa Tirmidzi wa hasanahu wal Baihaqi an Ma'qil bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, man qala hina yusbiha 10 marratin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim thumma qara'a 3 ayatin min akhir suratil Hashr wa kalallahu bihi 70,000 malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya wa in mata dzalikal yawm mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Barang siapa yang membaca ketika waktu pagi 10 kali a'udzubillahi samiil alim minasy syaithanir rajim, kemudian membaca 3 ayat dari surat Al-Hasr, yaitu huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sampai kepada wa huwal azizul hakim, maka Allah akan menyuruh 70.000 malaikat untuk membaca doa baginya sampai waktu sore. Wa in mata zalikal yawm mata syahida, dan kalau dia mati pada hari itu dia mati syahid. Dan barang siapa membacanya pada waktu sore, dia memperoleh kedudukan yang sama. Saya akan bacakan satu hadis lagi, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abi Imamah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a khawatimal hasyri fi lailin aw naharin famata fi yaumihi aw lailatihi faqad aujaba lahul jannah. Siapa yang membaca terakhir surat Al-Hasr di malam hari atau di siang hari, dia mati pada hari itu atau malam itu, maka wajiblah surga baginya. Nah, itu beberapa fadail atau keutamaan ayat yang akan kita bicarakan sekarang ini. Ini adalah ayat yang menyebutkan nama Allah yang agung. Marilah kita mulai dengan ayat yang pertama. Lau anzalna hadzal Qur'ana, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini. Dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kalimat pengandian digunakan kata lau atau in. Misalnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, tentu Allah akan mencintai kamu. Nah, bedanya, lau itu tidak terjadi. Di dalam bahasa Inggris biasanya ada bentuk yang disebut bentuk unreal. Misalnya ada present unreal, artinya sekarang, tapi itu tidak terjadi. Itu pengandian. Seandainya saya raja dan saya bukan raja, itu disebut present unreal. If I were a king, I-nya tidak I was, tapi I were. Itu disebut present unreal. Nah, ini termasuk present unreal. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya aku turunkan Quran ini kepada bukit, dan Allah tidak menurunkan Quran ini kepada bukit. Jadi ini tidak terjadi, tapi ini mengandaikan. Nah, kalau in itu terjadi. Lau anzalna, seandainya kami turunkan hadzal Qur'ana, Quran ini ala jabalin, kepada bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a,
La ra'aitahu, sungguh engkau akan melihatnya, khasyian, ketakutan. Engkau akan melihatku, bukit itu. La ra'aita, sungguh engkau akan melihatku, bukit itu. Kalau Anda buka Al-Quran, itu termasuk hu yang harus dibaca panjang. La ra'aitahu khasyian mutasaddi'a, jadi tidak pendek. Tidak seluruh hu itu dibaca panjang. Ala jabalin la ra'aitahu, akan kamu lihat dia khasyian, ketakutan, mutasaddi'a, dan terpecah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu, dan perumpamaan itu, nadribuha, kami buat itu, linnasi, bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berfikir. Kita akan terjemahkan dulu seluruhnya. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu yang gaib dan yang syahadah. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Malik, Raja, Al-Qudus, yang maha suci. As-Salam, As-Salam yang akan kita jelaskan nanti. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, itu nama-nama Allah yang akan kita jelaskan nanti. Al-Mutakabbir, Subhanallahi, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka perserikatkan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah sang pencipta, yang mengadakan, yang membentuk. Lahul asma'ul husna, baginya asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha gagah dan maha bijaksana. Kita kembali kepada ayat yang pertama, ayat yang ke-21. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada bukit, kamu akan melihat bukit itu ketakutan dan pecah berderai. Mutasaddi' itu dari kata sada'a, artinya menumbuk, dan tasadda' artinya pecah. Pecah berderai. Kalau kepala itu serasa pecah, orang Arab menyebutnya sudah. Sudah itu artinya sakit kepala. Ada beberapa hadis yang tidak saya bacakan di sini yang mengatakan bahwa kalau Anda baca ayat ini, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kemudian Anda simpan kedua tangan Anda di atas kepala Anda. Dalam satu riwayat lain simpan satu tangan saja. Ini bacaan untuk meringankan sakit kepala. Karena saya tidak begitu yakin, jadi saya tidak bacakan. Dan boleh saja tidak yakin kepada hadis yang lemah ya. Kalau hadis itu dhaif, betul hadisnya dhaif. Kalau ada di antara Anda yang yakin, silakan dicoba. Mungkin ini karena ada hubungannya dengan kata mutasaddi'ah. Sudah artinya sakit kepala. Satu akar kata dengan mutasaddi'ah. Para ahli tafsir mengatakan begini, lihatlah katanya bukit itu sangat keras, terdiri dari bebatuan dan ditancapkan Allah di bumi dalam bentuknya yang besar, kokoh. Tetapi begitu dahsyatnya Al-Quran ini, sehingga kalau Al-Quran ini diturunkan kepada bukit, tapi bukit dulu pernah ditawarkan untuk menerima amanah Allah itu. Kami tawarkan amanah kepada inna aradnal amanata, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan kepada bukit-bukit, tapi mereka menolaknya. Malah mereka berguncang menerima amanah itu. Manusialah yang menerima amanah itu. Nah, seandainya bukit itu menerima amanah Allah untuk mengamalkan Al-Quran ini, kamu akan melihat bukit-bukit itu ketakutan dan pecah berderai lantaran takut kepada Allah, lantaran tidak sanggupnya memikul amanah yang besar itu. Kata para ahli tafsir, maka
Ambillah perumpamaan itu buat orang-orang berpikir. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sekarang pikirkanlah kamu ini, kata. Kenapa hati kamu itu begitu keras? Jadi hati kamu ini lebih keras lagi dari bukit. Seandainya bukit itu menerima ayat Al-Quran, gunung-gunung yang kokoh perkasa itu akan pecah berderai, bergetar ketakutan. Tapi dibacakan Al-Quran kepada kamu, kamu tidak bergetar ketakutan. Tidak berguncang hati kamu. Jadi hati kamu itu sungguh lebih keras lagi dari batuan itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu itu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Asyaddu qaswah. Jadi manusia, karena itu ayat itu tentang menawarkan amanat diakhiri, manusia itu zaluman jahula. Manusia itu memang zalim dan bodoh. Atau itu juga menunjukkan bahwa hati manusia itu juga dahsyat itu. Hati manusia itu lebih dahsyat dari bukit. Kalau sudah keras, kerasnya lebih keras dari bukit. Tapi kalau sudah lembut, dia lebih lembut dari air. Itu keajaiban hati manusia, ajaibul qalb. Itu di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, di situ disebutkan ada macam-macam hati manusia. Ada yang lebih keras lagi dari batu, bahkan lebih keras dari bukit-bukit. Kemudian disebutkan wa inna minal hijarah lamma yatasaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yatashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Saya tidak begitu hafal, kalau ada di antara Anda yang membetulkan ini. Karena saya khawatir nanti ada yang memberikan tanggapan. Ini Al-Quran saja tidak hafal. Emang tidak hafal. Allah mengibaratkan ada 4 macam hati itu. Satu, ada hati yang lebih keras dari batu, bahkan lebih keras dari bukit. Yang untuk hati seperti itu Allah membacakan ayat Al-Hasr ini. Satu lagi, Allah mengibaratkan ada hati yang mudah memancar daripadanya air-air. Lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batuan itu, di antara batu-batuan di gunung-gunung itu, yang dari sela-sela batuannya itu memancar air. Kata para mufassir isyari, mufassir mutasawwifin, yang dimaksud itu adalah hati orang-orang arifin yang sudah sangat lembut, tidak digoncangkan, tidak apapun, terpancar. Mereka lah misalnya yang mudah menangis ketika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mudah meneteskan air mata ketika menyadari dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Jadi mudah sekali air memancar dari sela-sela hatinya itu. Itu hati yang pertama, hati yang sudah sangat lembut, itu hati arifin, hati orang-orang yang arif. Ada juga hati itu yang baru khusyuk, baru takut kepada Allah itu, yatasyaqqaq. Kalau dia digoncangkan. Kalau digoncangkan baru khusyuk, baru takut kepada Allah, baru ibadahnya juga betul-betul khusyuk. Ada hati seperti itu. Jadi kalau dia sedang dikejar-kejar oleh kesulitan hidup, atau orang mau mengancam, mau membunuh dia datang kepada Allah, salatnya khusyuk. Karena selain salat mau mengabdi kepadanya, juga mau meminta perlindungan dia. Atau ada musibah besar. Ada orang yang hatinya itu asalnya keras, kasar. Lalu Allah beri musibah, dia menjadi lembut. Ada orang yang tidak pernah salah, tidak pernah ke masjid, dan satu hari terjadi musibah besar. Seluruh keluarganya meninggal dunia dalam satu kecelakaan lalu lintas. Dia diselamatkan Allah. Dia menjadi pengunjung masjid yang setia. Salatnya khusyuk. Itu hati yang khusyuknya itu setelah digoncangkan oleh musibah. Karena itu kadang-kadang perlu kita mendapat musibah itu kalau kita merasa hati kita ini keras. Hati ini kok keras betul, tidak bisa khusyuk. Pernah ada yang tanya di sini kan, gimana supaya salat itu khusyuk? Ada pernah yang tanya. Ada sebuah buku diterbitkan oleh Remaja Rosbah tentang cara-cara salat yang khusyuk. Kalau Anda baca buku itu salat yang khusyuk jadi malah tidak khusyuk. Karena di situ harus memperhatikan punggung harus lurus,
mata harus memperhatikan itu. Pokoknya sehingga kita malah khusyuk memperhatikan gerak salat dan bukan khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu kan artinya takut. Nah, sekarang saya beritahukan ini salah satu cara supaya salat itu khusyuk, yaitu dapat musibah. Makin besar musibah, makin khusyuk, insyaallah. Jadi karena itu orang yang tidak dapat musibah, pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang mengadu kepada Rasulullah setelah dia masuk Islam. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Belum lama dia masuk Islamnya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, zahaba mali wa saqama jismi." Ya Rasulullah, hilang hartaku dan tubuhku sakit-sakitan terus. Maksudnya dulu sebelum masuk Islam dia sehat dan usahanya lancar. Setelah masuk Islam, zahaba mali wa saqama jismi. Lalu Rasulullah bersabda, "La khaira fi 'abdin," tidak ada kebaikan pada diri seseorang. La yazhabu maluh wa la yasqamu jismuh. Kalau dia tidak pernah kehilangan hartanya dan tidak pernah sakit tubuhnya. Tidak baik itu kalau ada orang yang tidak pernah kehilangan harta dan tidak pernah sakit tubuh. Jadi kalau ada di antara Anda yang berpikir, alhamdulillah ini saya tidak pernah sakit sampai sekarang. Kemudian tidak pernah ditipu atau rugi. Itu kata Rasulullah, la khaira fi 'abdih la yadhhabu maluh wa la yasqamu jismuh. Mengapa? Karena orang yang terus-menerus berada dalam kesenangan itu dan tidak dapat musibah, itu hatinya keras. Tidak lembut hatinya itu. Itu perlu ada musibah. Dan kemudian Rasulullah berkata sesudah itu, fa innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Karena Allah itu apabila mencintai seorang hamba, diberinya ujian-ujian, diberinya musibah. Wa idza batalahu sabbara. Kemudian kalau dia diberi ujian itu Allah berikan kesabaran baginya. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, diberinya musibah, kemudian diberi kesabaran memikul musibah itu. Kemarin ini saya baru membaca satu ayat ya dalam surat Al-Isra yang isinya di situ Allah mengatakan bahwa mimpi yang aku perlihatkan kepadamu Muhammad itu adalah ujian bagi kaum mukminin. Dan menurut asbabun nuzul ayat itu surat Al-Isra ayat 60 kalau saya tidak salah. Itu Rasulullah pernah bermimpi dan dalam mimpinya beliau melihat Banu Umayyah mengotori mimbar Rasulullah seperti monyet al-qiradah, monyet yang kemudian membuang kotorannya di mimbar Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah diberitahu takbir mimpi itu bahwa nanti Banu Umayyah itu akan jadi penguasa-penguasa yang jahat di kalangan kaum muslimin dan mencemari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merusak ajaran Islam. Dan di situ memang disebutkan dalam ayat itu wasyajarah al-mal'unah, dan pohon yang terkutuk. Dan Rasulullah pernah berkata bahwa yang dimaksud dengan pohon yang terkutuk itu adalah Banu Umayyah. Dalam tafsir Jami'ul Bayan dari Al-Qurtubi disebutkan di situ kata Jami'ul Bayan ini betul ini. Jadi asyajarah al-mal'unah, pohon yang terkutuk itu adalah Banu Umayyah. Tetapi katanya tidak termasuk ke situ Muawiyah, Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tidak termasuk. Wallahu alam. Nah, itu setelah Rasulullah mimpi itu, katanya sampai beliau meninggal dunia, jarang beliau kelihatan tersenyum atau tertawa lagi. Beliau seperti dicengkram perasaan sedih yang luar biasa. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa, bukan seakan-akan, memang begitu. Nabi itu banyak mendapat musibah. Dan Nabi itu tidak selalu bahagia terus. Nabi menderita berbagai musibah. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling banyak dapat musibah? Yang paling dapat banyak cobaan? Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Kemudian ketika ditanya, "Summa man?" Siapa lagi? Al-amsal, fal-amsal. Kemudian yang meniru para nabi dan yang seperti para nabi. Jadi yang seperti para nabi juga akan mendapat ujian yang banyak, dapat cobaan.
Ketika suatu saat ada seorang sahabat datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, saya mencintaimu. Dia ungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fasta'id lil bala. Kalau begitu siap-siaplah menerima musibah. Kalau kita mulai mencintai Rasulullah, mau hidup seperti hidupnya Rasulullah, fasta'id lil bala. Nah, mengapa perlu bala itu buat orang-orang yang saleh? Karena bala, ujian atau musibat itu bisa melembutkan hati. Mungkin hati kita termasuk hati yang seperti itu. Hati yang lembutnya itu kalau digoncangkan oleh musibat. Yatashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Seperti batuan. Ada batuan di bukit-bukit itu yang baru mengeluarkan air setelah diledakkan. Minyak itu terdapat di sela-sela batuan juga. Dan minyak itu baru keluar setelah didinamit, diledakkan. Itu ada hati yang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, ada yang baru runtuh hati itu. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Jadi karena takut kepada Allah, itu kadang menunjukkan hati, ada hati tertentu yang baru khusyuk setelah dia ini jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa besar, lalu dia dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis di hadapan Allah, khusyuk sekali dia meminta maaf karena hatinya dicengkram ketakutan kepada Allah karena perbuatan salah yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memberikan perumpamaan tentang 3 penghuni gua. Ya, Anda mungkin pernah mendengar itu di dalam Sahih Bukhari. Ketika 3 orang masuk ke gua itu, lalu guanya tertutup. Salah seorang di antaranya kan ada yang hampir berbuat maksiat. Kemudian perempuan itu berkata kepadanya, "Ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah." Dan dia segera meninggalkan perempuan itu dilanda perasaan takut luar biasa. Karena dia hampir jatuh melakukan kemaksiatan. Itu ada hati yang seperti itu, yang dekat kepada Allah justru setelah perbuatan maksiat. Atau seperti tokoh tasawuf itu, tengahan jalan, pokoknya tengah malam ada seorang wanita bangun untuk melakukan salat tahajud, dan di rumah dia membaca ayat Al-Quran, sampai ayat itu ketika Fudail lewat di situ, wanita itu membaca ayat, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Apa belum datang juga masanya buat orang yang beriman untuk merasa takut hatinya dengan peringatan Allah? Menggigil ketakutan ke Fudail bin Iyad. Apa belum datang waktunya bagi dia untuk takut kepada peringatan Allah? Tanpa terasa kata dia berlinang-linang air matanya. Kemudian dia kembali ke jalan yang benar dan jadi salah seorang tokoh sufi yang besar pada abad ke-11 Hijriah. Nah, itu hati jenis yang keempat. Nah, Allah di sini dalam surat Al-Hasr mengingatkan kita dengan perumpamaan bukit itu. Seandainya bukit itu menerima Al-Quran, bukit itu akan pecah berderai ketakutan. Karena itu alangkah herannya kamu ini baca Al-Quran setiap saat. Dibacakan Al-Quran kepadamu tapi hati kamu tidak berguncang, tidak bergetar. Itu mungkin termasuk hati yang pertama itu. Di dalam ranking itu nomor pertama. Yaitu hati yang asyaddu qaswah. Lebih keras lagi dari batu itu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami berikan kepada manusia supaya mereka berpikir, merenungkan itu. Dalam Al-Quran, ayat yang lain memang disebutkan ciri seorang mukmin yang sejati itu ialah hatinya lembut, mudah bergetar. Karena dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kalau Anda ingin hati Anda ini khusyuk, dari ayat tadi itu surat Al-Baqarah kita melihat ada beberapa cara. Pertama, berdoalah supaya diberi musibah. Musibah yang besar kalau bisa. Tapi juga diberi kesabaran yang besar. Saya kira hampir tidak ada di antara kita ini yang berdoa untuk memperoleh musibah. Mungkin tidak boleh juga mungkin ya minta musibah. Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, itu juga tidak boleh ya. Berbuatlah maksiat yang besar sehingga Anda dilanda perasaan takut.
Tidak boleh sebetulnya. Tapi artinya kalau orang sudah mendapat musibah, Anda harus mensyukuri musibah itu. Mudah-mudahan musibah itu melembutkan hati Anda. Kalau Anda pernah terjatuh kepada perbuatan maksiat, jangan putus asa pada rahmat Allah. Malahan mudah-mudahan maksiat yang Anda lakukan itu malahan menyadarkan Anda akan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kadang mulai keras hatinya kalau dia merasa dalam hidup ini tidak punya kesalahan. Ya, kalau Anda merasa rasanya saya ini tidak ada kesalahan, rasanya saya tidak punya dosa, itu hatinya itu mulai keras. Nanti baca istighfarnya tidak dengan hati yang lembut lagi. Istighfarnya itu hanya ritus saja, hanya upacara astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Maka kita mungkin akan keheranan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdosa, yang dijamin maksum, terpelihara dari dosa, itu paling banyak istighfar. Kalau beliau itu sekali duduk, tidak kurang dari 100 kali beliau membaca istighfar. Jadi Rasulullah yang dijamin malah banyak istighfar. Karena makin sempurna jiwa orang itu, makin merasa betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin bersih pribadinya, dia makin merasa kotor. Itu menarik ya. Jadi ada korelasi terbalik, korelasi negatif. Makin bersih jiwa seseorang itu, makin merasa kotor dia. Atau sebaliknya, makin kotor orang itu, makin merasa bersih dia. Nah kemudian setelah ini Allah firman dan menyebutkan Asmaul Husna itu. Ini nama-nama yang agung itu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah lain kecuali Dia. Anda semua sudah tahu makna ilah di dalam bahasa Arab. Makna yang lazim ilah itu artinya al-ma'bud ya, yang disembah, yang diibadati, tempat mengabdikan diri kepadanya. Arti lain dari ilah dalam bahasa Arab artinya al-malja', tempat berlindung, tempat bernaung, tempat menggantungkan diri. Saya tidak ingin bicarakan makna ilah itu. Lebih panjang, Anda mungkin lebih tahu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada yang harus disembah, tidak ada tempat bergantung yang kokoh, as-samad, kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Nah di sini Allah disebutkan yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Padahal sebetulnya buat Allah tidak ada yang gaib semuanya itu. Allah menyaksikan semuanya itu. Buat Allah itu syahadah semua, tidak ada yang gaib sebetulnya. Tetapi ketika Allah menyebut al-ghaib dan as-syahadah itu Allah berbicara kepada manusia. Kedua alam ini dinisbahkan kepada manusia, kepada kita semua. Untuk kita itu ada yang gaib dan ada yang syahadah. Saya pernah bercerita bahwa orang Islam harus percaya bahwa hukum sebab akibat itu ada dua macam. Ada hukum sebab akibat yang berlaku di dunia yang empiris ini, di dunia yang bisa kita teliti, bisa kita amati, bisa kita ukur. Itu kita sebut alam syahadah. Tapi ada alam lain di sini yang dengan hukum sebab akibat tertentu juga. Itu yang kita sebut alam gaib, memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Di alam syahadah misalnya kalau air dipanaskan dengan dalam temperatur 100 derajat Celcius, air itu mendidih. Di alam gaib juga ada hukum-hukum yang tertentu yang berlaku di alam gaib. Dalam kenyataannya kedua alam ini sebetulnya overlapping. Jadi kita bisa menimbulkan perubahan di alam syahadah dengan menggunakan sebab-sebab gaib. Juga kita bisa melakukan perubahan di alam gaib dengan menggunakan sebab-sebab di dunia syahadah. Kalau ini agak membingungkan Anda, ya, kita harus memberikan beberapa contoh. Orang yang sakit, itu kalau ada orang sakit, kemudian yang sakit itu kita obati dengan zat-zat kimia sampai dia sembuh. Kita menyembuhkan sakit itu dengan menggunakan sebab-sebab di dunia syahadah. Sebab-sebab yang syahadah, sebab-sebab yang empiris. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita kirim Al-Fatihah buat orang yang sakit itu.
Itu sebetulnya kita menggunakan sebab-sebab gaib. Karena Al-Fatihah ini tidak syahadah itu hubungannya. Anda tidak bisa melakukan penelitian apa komposisi kimiawi Al-Fatihah itu, ya. Terdiri dari molekul-molekul apa saja Al-Fatihah itu. Bagaimana hubungan antara komposisi kimiawi Al-Fatihah itu dengan penyembuhan itu, misal. Anda tidak bisa menelitinya secara empiris. Kita menggunakan sebab-sebab di dunia gaib, tetapi akibatnya terdapat di dunia syahadah. Orang itu misalnya sembuh, sakitnya berkurang, panasnya berkurang. Nah, itu kita menggunakan sebab-sebab gaib. Nah dahulu, bukan dahulu, sekarang pun masih ada orang yang beranggapan kalau kita menggunakan sebab-sebab gaib kita musyrik. Kalau baca Al-Fatihah buat menyembuhkan yang sakit karena tidak ketahuan hubungan sebab akibatnya secara empiris, itu musyrik. Abdul A'la Al-Mududi misal berpendapat begitu. Dalam Al-Mustalahat Al-Arba'ah ada istilah yang 4 itu ilah, rob. Apa itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Masih ada orang yang begitu, yang berpendapat begitu. Dan bahkan tidak percaya seperti itu. Nah karena alam gaib dan alam syahadah ini berpadu, ya, seringkali ada hubungan satu sama lain. Misalnya saja kadang-kadang dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat wanita membawa anaknya yang sakit, itu di dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ini anak saya sakit. Lalu dia bawa pinggan berisi air, minta Rasulullah meludahi pinggannya itu. Kemudian Rasulullah meludahinya untuk jadi obat, dan anak itu meminum air yang sudah diludahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan sembuh sakitnya. Nah sebetulnya bisa saja sebabnya itu gaib semua. Rasulullah tidak menggunakan media di dunia syahadah. Jadi bisa Rasulullah berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Bisa juga kan? Itu artinya itu menggunakan sebab-sebab gaib untuk menyembuhkan di dunia syahadah, tetapi dengan tidak menggunakan media dunia syahadah. Mudah-mudahan sampai di sini sudah jelas ya. Tapi pada peristiwa itu Rasulullah menggunakan sebab gaib dengan menggunakan media di dunia syahadah, yaitu air. Air itu kan di dunia syahadah. Ludah itu di dunia syahadah. Jadi digunakan ada medianya juga, ada media tertentu. Misalnya Nabi Musa alaihi salam disuruh Allah memukulkan dulu, idrib bi'asakal, hajar pukul dengan batu itu, fanfajarat min husnata asrata aina, ya. Lalu memancarlah 12 mata air. Sebetulnya bisa saja Nabi Musa langsung dengan menggunakan sebab gaib tanpa media syahadah, yaitu Allah berkata pecahkan batu itu, lalu batu itu pecah. Tapi Allah menggunakan media syahadah. Ada wasilahnya tongkat itu, dipukulkan ke atas batuan itu. Itu menunjukkan bahwa dunia syahadah dan dunia gaib itu berpadu, bergabung. Kita sekarang sedang mempelajari ilmu gaib ini ya, dan tetapi juga ilmu syahadah sekaligus. Nah sebagai seorang muslim, kita tidak boleh hanya mengandalkan dunia syahadah saja. Kalau kita mengandalkan dunia syahadah saja, kita materialistis. Ini sama saja dengan orang barat. Itu mereka hanya percaya kepada dunia syahadah saja, dunia empiris saja. Juga tidak boleh hanya mengandalkan dunia gaib saja. Tidak boleh. Ayat ini kan menyebutkan alimul ghaibi wasyahadah. Kita harus menggunakan kedua dunia itu, yang gaib dan yang syahadah. Oleh sebab itu, kalau Anda berobat ke dokter, malah ada bagusnya. Kalau Anda meminta doa kepada orang lain, itu artinya menggunakan dua sebab. Tidak boleh hanya ke dokter saja. Tapi juga tidak boleh hanya minta doa saja dan tidak mau berobat ke dokter. Di antara salah satu kecenderungan orang-orang yang bersupi-supian belakangan ini, ya, yang mutasawwifin, itu orang itu terlalu percaya kepada doa. Memang kita harus percaya kepada doa. Tapi kalau hanya mengandalkan doa dan dianggap doa menyelesaikan semua persoalan, itu sudah kecanduan doa. Kalau kata M.H. Ainun Najib, itu doa itu sudah menjadi narkotik, menjadi obat penenang, sehingga dia melupakan perjuangan, melupakan ikhtiar di dunia syahadah. Karena sudah ada ini, pokoknya bacalah zikir sekian ratus kali. Tidak usah Anda mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak perlu Anda menguasai sains dan teknologi. Baca sajalah wirid ini.
nanti rezeki akan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Semua diselesaikan dengan doa. Tidak salah itu, cuma tidak terlalu benar. Karena sekali lagi kita harus menggunakan kedua sebab itu, yaitu sebab gaib dan sebab syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menguasai yang gaib dan yang syahadah, mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman artinya kasih Allah yang merata, baik buat orang mukmin maupun orang kafir. Allah itu mempunyai dalam sebuah hadis 100 kasih sayang. Satu di antara kasih sayang ini diturunkannya di dunia ini. Dengan satu kasih sayang ini, 1/100 dari kasih sayang Allah itu, begitu dalam hadis disebutkan, seorang ibu menyayangi anaknya. Dan binatang-binatang buas berkumpul dengan binatang-binatang jinak untuk minum air. Dengan 1/100 rahmat itu, 1/100 kasih sayang Allah itu, manusia dan binatang saling mencinta, saling menyayangi. Itu hanya 1/100 saja dari rahmat Allah yang diturunkan ini. Itu dari Ar-Rahman. Sedangkan rahmat khusus buat kaum mukminin itu datang dari rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bil mu'minina rahim. Allah itu rahim kepada orang mukmin saja. Nah, sebagian lagi mengatakan Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia syahadah dan rahim adalah rahmat Allah di dunia gaib. Sehubungan dengan ayat ini. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Malik. Al-Malik ini sudah pernah kita bicarakan ketika menerjemahkan Al-Fatihah ya. Al-Malik, ketika kita membaca Fatihah itu bisa kita membacanya Maliki Yaumiddin dengan mak yang pendek. Bisa juga membaca dengan mak yang panjang, Maliki Yaumiddin. Di sini juga bisa baca Huwal Malikul Kudus atau Al-Malikul Kudus. Perbedaannya, Malik artinya raja yang berkuasa, yang memiliki mulk, yang memiliki kekuasaan. Sedangkan Malik kalau dipanjangkan artinya yang memiliki, yang mempunyai al-milk. Al-mulk artinya kerajaan, al-milk artinya milik, possession. Al-Malik yang mempunyai, dia yang memiliki seluruhnya. Kita ini tidak punya hak milik, semua kepunyaan Allah semata-mata. Kalau dibaca Malik, kalau dibaca Malik, dialah raja, dan kita tidak boleh mempunyai raja selain Dia. Dialah satu-satunya raja yang berhak memerintah kita. Al-Malik. La ilaha illa huwa Al-Malik. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah Al-Malik, satu-satunya raja buat kita. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya segala kerajaan ini, segala kekuasaan ini kepunyaan Dia. Wa lahul hamd, dan bagi Dia segala pujian. Sebetulnya kita tidak bisa menghindari dari kerajaan Allah ya. Tapi seringkali kita ini memperserikatkan. Artinya kita buat kerajaan lagi dalam kerajaan Allah. Apa kalau dalam istilah ilmu politik itu enclave ya. Enclave itu ada satu kerajaan dalam sebuah kerajaan. Dan biasanya kita ini baru menerima Allah sebagai raja ini hanya dalam situasi tertentu saja. Misalnya ketika haji, itu kita akui kerajaan Allah itu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kepada Engkau pemilik segala pujian dan Engkau jugalah pemilik kerajaan. Itu kita akui kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menjadikan Allah itu sebagai raja hanya di masjid saja. Allah kita jadikan raja, kita patuhi segala peraturannya. Di luar itu kita mematuhi kerajaan, bukan kerajaan Allah. Kita mematuhi kerajaan di luar Allah. Itu kalau dalam istilah Al-Quran, kerajaan di luar Allah itu disebut Taghut. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladhina kafaru awliya'uhumut Taghut. Sebetulnya kita ini mempersyirikatkan. Sekali-kali raja kita ini Allah, sekali-kali dan paling banyak kali mungkin
raja kita ialah Tauhud. Saya pernah cerita tentang ini ya, bukan hadis. Ratu Zubaidah itu yang terkenal menggali mata air Zubaidah dari Irak, Syria itu sampai mengalir ke Mekah. Dan para jemaah haji biasa yang dulu jalan kaki kalau mau ke Mekah minum air dari Ain Zubaidah, itu dari mata air Zubaidah. Namanya dikenang ya karena dia membuat saluran sungai buat para jemaah haji buat minum mereka. Orangnya saleh Zubaidah itu. Punya suami Sultan Harun Ar-Rasyid yang kata sebagian orang saleh juga. Nah, karena ada perbedaan kesalehan ini, mungkin yang satu salehnya banyak, yang satu salehnya sedikit, malah mungkin minus. Pada suatu hari terjadi pertengkaran antara suami istri ini. Dalam pertengkaran itu, Zubaidah kata Harun Ar-Rasyid, silakan kamu pergi. Pokoknya dia mau pergi lah, seperti biasa kalau wanita bertengkar kan. Nah, kata suaminya, boleh kamu pergi, tapi kamu tidak akan bisa pergi meninggalkan kerajaanku. Karena waktu itu kerajaan Islam meluas gitu kan. Sejak matahari terbit sampai tempat matahari tenggelam. Dulu kalau Inggris pernah membanggakan bahwa matahari tidak pernah tenggelam dalam kerajaan Inggris. Nah, waktu itu juga Harun Ar-Rasyid berpendapat matahari tidak tenggelam dalam kerajaan. Ini karena tenggelam di bagian bumi yang satu berarti muncul di bagian bumi yang lain. Karena kerajaannya begitu luas. Dan dia mengancam, boleh kata Anda pergi. Tapi kalau Anda meninggalkan tempat ini sampai ke tujuan Anda dalam waktu 1 hari di luar kerajaanku, Anda selamat. Tapi kalau Anda lari itu dalam 1 hari Anda masih berada di kerajaanku, Anda mati. Kemudian larilah Zubaidah, orang cari, kerahkan seluruh pasukannya, intel segala macam, disebarkan ke seluruh penjuru. Tidak ketemu itu, sehari tidak ada, 2 hari tidak ada, 3 hari diketemukan dia, Zubaidah berada di masjid. Jadi rupanya ada intel yang tukang pergi ke masjid. Ditemukanlah Zubaidah di masjid. Harus seminggu diberi waktu dia. Jadi 3 hari sudah ketemu. Harus dihukum mati. Harus dihukum mati karena meninggalkan tempat ini. Engkau masih berada di kerajaanku. Kata Zubaidah, tidak, masjid itu kerajaan Allah. Kata dia, masjid ini kepunyaan Allah. Nah, walhasil selamatlah Zubaidah. Jadi di kerajaan Harun Ar-Rasyid ini banyak kerajaan Allah, yaitu masjid-masjid itu. Jadi ini enklavnya itu justru kerajaan Allah itu hanya bagian dari kerajaan Harun Ar-Rasyid ya. Mestinya seluruh kerajaan itu adalah kerajaan Allah, mestinya. Artinya hukum-hukum itu bukan hanya berlaku di masjid saja, juga berlaku di luar masjid, hukum-hukum Allah itu. Mungkin ada orang mengatakan salah satu tujuan kaum muslimin ialah memperluas masjidnya itu kepada seluruh bumi ini. Supaya jangan masjidnya itu hanya terbatas pada beberapa meter ini saja. Kita harus memperluas masjid ini. Innama ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Itu kan dalam sebuah hadis. Sungguh dijadikan kepadaku seluruh bumi ini masjid. Itu arti harfiahnya ialah bumi ini tempat sujud. Tanah itu tempat sujud. Itu arti harfiah. Kalau arti majazinya, artinya kita harus menjadikan seluruh bumi Allah itu masjid. Seperti yang dikatakan oleh tokoh ini, Partai Al-Jabhah Lil-Inqaz, Al-Jabhah Al-Islamiyah Lil-Inqaz. Itu partai di Aljazair yang memenangkan pemilu yang pertama di Aljazair, Abbas Madani. Di Aljazair itu pemilihan itu ada 2 kali, merebut daerah-daerah itu. Jadi ada pemilihan sistem distrik daerah-daerah dulu, baru setelah itu pemilihan untuk pusat. Kalau di sini pemilihan umum itu kita lakukan sekaligus kan, ada 3. Nah kalau di Aljazair itu masing-masing dipisahkan. Nah pada satu pemilihan menang itu seluruh kota-kota direbut oleh partai Islam itu untuk pertama kalinya dalam sejarah di Aljazair. Kemudian Abbas Madani mengadakan rapat syukuran, dan dalam rapat syukurannya itu Abbas Madani berkata begini, tujuan kami bukan merebut kota-kota itu, bukan, tetapi menghakimi dunia dengan kitabullah. Itu artinya dia mau memperluas masjid ke seluruh dunia ini. Innama ju'ilat li al-ardu
masjidan wa tahura. Kita lanjutkan ya. Al-Malik, dialah raja. Al-Quddus, dialah yang maha suci. Al-Quddus ini menurut penafsiran beberapa para mufassir, pertama yang bersih asma'nya, sifatnya dan af'alnya dari hal-hal yang tercela. Jadi tidak mungkin ada nama Allah yang tercela, tidak mungkin ada perbuatan Allah yang tercela. Semua perbuatan Allah itu bagus. Mungkin kalau sampai asma, sampai sifat Anda menerima. Tapi yang sering itu ialah kita sulit untuk menerima bahwa dalam af'alnya pun Allah itu bagus semua. Mengapa? Karena kita sering menyaksikan di dunia ini ternyata ada hal-hal yang tidak bagus. Nah, sebagian orang mengatakan yang tidak bagus itu Allah juga yang buat. Kok ada setan? Itu kan setan itu hasil dari af'al Allah juga. Ini kita sudah memasuki perbincangan ilmu kalam ya. Nah, orang yang mencapai makom yang tinggi akan melihat keindahan dalam seluruh ciptaan Allah itu. Tidak ada cacat dalam ciptaan Allah, termasuk dalam apa yang kita pandang jelek itu. Kita pernah cerita di sini salah satu pandangan filosof bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada kejelekan, semuanya bagus. Bukti akalnya buat semua. Karena katanya yang disebut jelek ialah tidak ada sifat tertentu. Karena itu di dunia ini tidak ada kejelekan. Karena kejelekan itu artinya tidak ada sifat tertentu. Misalnya miskin itu artinya tidak ada kekayaan. Bodoh artinya tidak ada ilmu, tidak ada kepintaran. Sakit artinya tidak ada kesehatan. Jadi yang jelek-jelek itu sebetulnya tidak ada sifat tertentu sebetulnya. Tapi itu rada filosofis ya. Jangankan Anda, saya juga tidak paham. Tapi setelah Allah itu Al-Quddus ya, Maha Suci. Kata yang sama dengan Al-Quddus adalah Subuh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Doa yang harus dibaca kalau salat malam kan. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuh dan Kudus artinya sama, yaitu suci. Sabbaha artinya mensucikan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Mensucikan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Itu yang pertama Al-Quddus. Yang kedua As-Salam. Salam itu artinya ada 3 macam ya. Pertama, salam itu artinya yang selamat dari cela, yang tidak tercela sedikit pun. Jadi artinya sama dengan kudus. Salam itu artinya yang selamat dari segala kejelekan, dari segala cela, dari segala kekotoran. Allah itu selamat dari semuanya itu. Selamat itu artinya tidak dinodai, tidak dikurangi oleh segala cela-cela itu. Itu yang pertama, salam yang pertama, arti salam yang pertama. Tidak bercela, artinya orang yang suci. Itulah yang dimaksud dalam doa kita, Allahumma antas salam. Yang disebut orang Islam ialah yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Selamat itu artinya tidak diganggu, tidak kena gangguan. Arti yang kedua, assalam itu ialah yang memberikan keselamatan, yang mendatangkan keselamatan, yang menyelamatkan. Seperti kata salam artinya at-taslim. Nah, salam artinya at-taslim, yang menyelamatkan. Seperti dalam doa, wa minka salam. Allahumma antas salam, wa minka salam. Dari engkau lah keselamatan. Jadi yang kedua itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Kemudian Allahumma antas salam wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam. Dan kepada Allah lah kembali keselamatan itu. Artinya kata assalam itu artinya al-baqi, yang terus menerus selamat. Ketika yang lain rusak, dia tetap tidak rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Assalam artinya yang kekal, yang tidak pernah rusak, yang kepadanya semuanya kembali. Wa ilaika ya'udus salam. Doa itu sebenarnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian tahayyi'na rabbana bis salam. Maka hidupkanlah kami di dunia ini dengan as-salam, dengan Allah ya. Bil haq, dengan Allah.
Wa adkhilna jannata daras salam, dan masukkanlah kami ke surga tempat as-salam. Kemudian al-mu'min itu ada beberapa makna, bisa berasal dari kata amana yang artinya beriman atau membenarkan. Jadi Allah itu al-mu'min artinya yang membenarkan hamba-hambanya yang mukmin. Misalnya ketika Allah berkata syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Nah, itu Allah mengucapkan kesaksian. Itu Allah di situ menjadi al-mu'min yang membenarkan. Kata amana itu artinya membenarkan. Amantu billah, aku membenarkan Allah. Saya terjemahkan mempercayai. Tapi kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Amana juga bisa berarti memberikan keamanan, ketentraman. Seperti dalam ayat at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, dan memberikan ketentraman kepada kamu dari rasa takut. Jadi al-mu'min artinya yang memberikan ketentraman, yang mendatangkan ketentraman. Ketika saya baca sebuah tafsir lagi ini, dia ada tafsir tasawuf di rumah saya yang seringkali menarik. Dia sebutkan kalau nama al-mu'min dibaca sekian kali, bilangannya pokoknya tidak pas 100. Aneh-aneh bilangan itu. Itu katanya untuk memperoleh perlindungan kalau kita menghadapi sesuatu yang menakutkan kita. Jadi bacalah ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min. Al-mu'min artinya mendatangkan keamanan. Ya. Tapi arti yang ketiga dari al-mu'min artinya berasal dari kata amanah. Al-mu'min artinya yang memberi amanah, yang memberikan amanah kepada kita. Kemudian yang berikutnya al-muhaimin. Al-muhaimin menurut sebagian ahli tafsir artinya ar-raqib, yang selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu selalu mengawasi orang seperti seseorang mengawasi jalan yang dilewati orang banyak. Nah, al-muhaimin, Allah itu yang mengawasi kita. Al-aziz artinya yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yang kekuasaannya itu tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu pun. Wa bi'izzatika allati la yaqumu laha syai', itu dalam doa Qumais. Dengan kekuasaanmu yang tidak ada seorang pun yang berani menantang kamu. Artinya tidak ada yang bisa menantang Allah. Kalau yang berani menantang banyak sekali. Jadi kita pun sering menantang Allah ketika tidak mau mematuhi perintahnya. Jadi sebetulnya tidak mampu dia menantang Allah. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya ada dua. Dalam bahasa Arab kata jabara artinya menyembuhkan luka. Seperti dalam doa rintihan Siti Ahli Bait Nabi itu ada panggilan begini. Ya Jabirul Munkasirin. Wahai Allah yang mengobati tulang-tulang yang patah. Jadi Jabir artinya yang mengobati, memperbaiki yang patah, mengobati yang sakit, yang mengayakkan yang miskin, itu Jabbar. Dan Allah itu adalah Jabiru kulli kasirin wa faqirin. Arti yang kedua, Jabbar itu dari kata Jabbara, artinya memaksa. Al-Jabbar artinya sang pemaksa. Karena itu paham yang beranggapan bahwa Allah itu yang menentukan segala-galanya disebut paham Jabariyah. Kita ini dipaksa oleh Allah melakukan segala sesuatu. Al-Jabbar artinya Allah yang bisa memaksa orang dan tidak ada yang bisa membantahnya. Al-Mutakabbir artinya yang memiliki kibriya, yang memiliki kebesaran. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka perserikatkan. Ini berhubungan dengan al-mutakabbir. Ada orang yang merasa memiliki keagungan juga selain Allah. Takabur itu artinya memiliki kebesaran. Kalau Allah takabur itu tidak jelek, memang iya. Kalau orang yang rendah, hina seperti manusia ini, lalu merasa besar, takabur,
Itu artinya menipu, karena dia tidak besar, tidak memiliki kebesaran. Karena itu takabur itu perbuatan yang tercela kalau untuk makhluk, tetapi tidak tercela untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mutakabbir. Allah itu yang takabur. Tapi takabur Allah itu bagus, karena dia memang memiliki kebesaran, kemuliaan. Kita ini yang rendah, yang hina, yang tidak memiliki apa-apa, lalu merasa besar, itu takabur, itu tercela. Dalam satu hadis disebutkan, hadis qudsi, seorang yang takabur itu ingin menyaingi Allah dalam kebesaran. Karena itu nanti akan Allah hinakan dengan penuh penghinaan. Dalam hadis disebutkan, yuhsarul mutakabbirina yaumal qiyamah, akan dikumpulkan orang-orang takabur pada hari kiamat itu seperti debu dan diinjak-injak oleh orang di hari mahsyar nanti karena hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maha sucilah Allah dari orang-orang yang menyirikkan seperti itu, yaitu yang mempersekutukan ketakaburan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dialah yang memiliki kebesaran itu. Dialah Allah sang pencipta al-bari', yang menciptakan sesuatu tanpa ada sebelumnya, al-musawwir, yang menyempurnakan ciptaan itu, dan baginya nama-nama Allah yang baik, mensucikan dia apa-apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha gagah dan maha bijaksana. Saya kira itu makna dari Asmaul Husna yang sepatutnya kita dawamkan sebagai wirid. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ayat yang kita bacakan itu adalah al-ismul a'zam, nama-nama yang besar.